Halo, jadi kami dari KMD 2020, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, kelompok biomedika akan mempresentasikan tentang review perbandingan jurnal dengan tema fungsi enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme yang dikaitkan dengan kesehatan mental. Jadi saya akan mereview judul dan identitasnya dulu. Jadi kita mereview 5 jurnal. Yang pertama ada judulnya, jurnal yang pertama membahas tentang jurnal hubungan fungsi dan hormon dan kesehatan mental dengan judul The Role of Oxytocin and Vasopressin Dysfunction in Cognitive Impairment and Mental Disorders. Kemudian yang kedua tentang hubungan fungsi enzim dan hormon dengan kesehatan mental juga yang ditulis yang berjudul Neuroticism Modulates Mood Response to Pharmacological Sex Hormone Manipulation in Healthy Women. Terus jurnal ketiga ini membahas juga tentang hubungan antara sifat spesifik hormon pada kemampuan pengenalan emosi pada laki-laki dengan judul Hormonal and Modality Specific Effect on Males Emotion Recognition Ability. Jurnal keempat membahas tentang jurnal hubungan bias implisit perempuan terhadap ancaman wajah laki-laki yang berjudul Woman Implicit Bias Against Treating Male Face, The Role of Emotion, Hormone, and Group Membership. Dan yang terakhir, jurnal kelima membahas tentang hubungan kadar plasma tiroksin bebas FT4 dan hormon perangsang tiroid atau PSH pada gangguan mental dengan judul Free Thyroxine and Thyroid Stimulating Hormone in Severe Mental Disorders. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh abstrak. Perbandingan abstrak. Ya, untuk abstrak dari jurnal pertama ini membahas tentang peran oksitosin OXT dan arginin vasopressin EVP dalam regulasi perilaku sosial dan emosi umumnya dikenal. Tinjauan ini menyajikan bukti bahwa sistem OXT atau EVP terlibat dalam perkembangan gangguan mental karena ketidakseimbangan OXT yang disebabkan oleh stres dan sistem EVP menyebabkan peningkatan resiko gangguan mental. Pada bagian akhir di tinjauan ini menjelaskan kemungkinan strategi terapeutik untuk penggunaan OXT dan EVP untuk pengobatan gangguan jiwa. Lalu artikel yang kedua ini menunjukkan resiko seorang wanita mengidap depresi selama fase transisi hormon yang mencakup perubahan mood sebagai respon fluktuasi hormon ovarium pada ciri kepribadian neuroticism. Dapat disimpulkan dalam artikel ini bahwa kerentanan perubahan mood yang dipicu oleh hormon itu bergantung pada keadaan wanita. Hal dari artikel ini menunjukkan juga bahwa wanita itu hal ini dapat membantu para tenaga medis untuk mengevaluasi kerentanan perubahan mood wanita. Lalu yang ketiga ini artikel yang ketiga membahas tentang hormon-hormon yang mempengaruhi akurasi laki-laki dalam permasalahan pengenalan emosi. Pada akhir dari tinjauan ini menetapkan bahwa rangsangan kongruen audiovisual meningkatkan pengakuan akurasi dan memberikan dukungan empiris baru dengan menunjukkan bahwa interaksi testosteron dan kortisol berkaitan dengan keakuratan dan waktu respons pria dalam masalah pengenalan emosi. Lalu pada artikel yang keempat ini membahas tentang kepekaan perempuan terhadap ancaman interpersonal bervariasi tergantung pada siklus menstruasi. Pada penelitian ini, rasio hormon reproduksi pada siklus menstruasi wanita kepada ekspresi yang ditunjukkan oleh objek yaitu laki-laki dilakukan dengan memilih 40 subjek yaitu perempuan dengan persyaratan tertentu. Dan yang terakhir, artikel terakhir itu membahas tentang gangguan fungsi tiroid dan hubungannya dengan penggunaan obat psikotropika termasuk antipsikotik. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan antipsikotik dan FT4 yang lebih rendah, maka itu dokter harus menyadari penggunaan
quetiapine, olanzapine, dan antipsikotik berisiko pada pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan latar belakang. Latar belakang pada jurnal pertama yakni oksitosin atau OXT dan arikin vasopressin AFP adalah neuropeptida dibedakan hanya oleh 2 asam amino dan disintesis dalam inti paravesikular PFN dan supraoptik SON dari hipotalamus. Latar belakang kedua, dari jurnal kedua, episode depresi terjadi 2 kali lebih sering pada wanita dibanding dengan pria. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas terhadap hormon steroid avarium yang berfluktuasi. Latar belakang jurnal ketiga yakni pengenalan emosi adalah keterampilan dasar yang dianggap membawa keuntungan yang jelas untuk memprediksi perilaku serta membentuk dan memelihara ikatan sosial. Sedangkan banyak yang menjelaskan mengapa laki-laki sering dianggap memiliki kelemahan dalam pengenalan emosi secara akurat. Latar belakang yang keempat, dari jurnal keempat, yakni bukti menunjukkan bahwa kepekaan perempuan terhadap ancaman interpersonal bervariasi tergantung kepada siklus menstruasi. Latar belakang yang keempat, yakni skizofrenia dan gangguan bipolar merupakan salah satu penyakit kesehatan mental yang belum jelas penyebab patologinya. Penderita penyakit tersebut biasanya diberikan obat antipsikotropik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian metode. Dalam jurnal yang pertama menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kedua menggunakan metode kuantitatif di mana para penulis menggunakan koresponden dan kuesioner serta sebuah tabel angka dan grafik. Jurnal yang ketiga menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan peserta sejumlah 231 laki-laki dalam melakukan pengujian analisis. Kemudian jurnal yang keempat menggunakan metode variabel, subjek, dan prosedur. Jurnal yang kelima menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan mengambil 1.345 pasien gangguan psikotik dan 999 kontrol sehat. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian hasil pembahasan pada artikel pertama menunjukkan bahwa sistem OXT dan FVP memainkan peran penting dalam berbagai proses kognitif. Sistem ini terlibat dalam aktivitas fisiologis normal, fungsi mental melalui amigdala, daerah hipokampus, dan korteks prefrontal. Pengaruh sistem OXT dan FVP pada fungsi kognitif dan perilaku. Pada situasi stres dapat menyebabkan perubahan neurokimia serta disfungsi sosial dan kognitif. Keduanya bersama-sama meningkatkan risiko perkembangan psikopatologi. Pada saat yang sama, OXT dan FVP memainkan peran pengaturan dalam pembentukan reaksi stres melalui efek berlawanan pada sumbu HPA. Peran tertentu neuropeptida di dalam patogenesis gangguan mental terbukti dengan sendirinya, tetapi mekanisme partisipasinya tidak ditentukan. Efek positif OXT dalam pengobatan gangguan mental, tetapi obat ini masih belum digunakan dalam praktik klinis umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa efek OXT dalam pengobatan gangguan mental masih ambigu dan masih sangat bergantung pada dosis dan sensitivitas individu. Data yang disajikan mengkonfirmasi potensi relevansi penggunaan OXT dan EVP dalam pengobatan gangguan mental, termasuk pengobatan kognitif dengan cara penggunaan OXT dan EVP sebagai obat yang menjanjikan untuk pengobatan psikopatologi miliki. BTW aku selanjutnya pada artikel kedua, penelitian ini dispesikulasikan bahwa perbedaan dalam perubahan mood disebabkan oleh perawatan IVF dalam kelompok IVF GRNH dan non-IVF GNRHA. Tidak ada perubahan mood yang signifikan dalam kelompok placebo, walaupun wanita
dengan sifat menuju neurotism masih melaporkan perubahan mood dalam sehari-hari. Perbandingan moderasi sifat neurotism pengembangan skor total perkembangan gangguan di 3 kelompok tersebut ditemukan suatu pengaruh yang signifikan. Analisis post-HOC menunjukkan bahwa perubahan kelompok secara keseluruhan ini dipengaruhi oleh perbedaan kedua kelompok GNRH. Sedangkan tidak ada kelompok GNRH yang berbeda secara signifikan dengan kelompok placebo. Untuk artikel selanjutnya, artikel ketiga, studi ini memberikan bukti untuk perbedaan kedua RA dan RT dalam 3 kondisi presentasi stimulus dan berpotensi mengatur tahap mengenai hubungan baseline TXC. Dengan 2 respon ini. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk memperluas temuan ini dan memeriksa apakah hal yang sama berlaku untuk jenis kelamin lainnya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menyelidiki interaksi antara estradiol dan kortisol dengan RA. Penelitian sebelumnya estradiol tinggi dikaitkan dengan banyak perilaku eksternalisasi, tetapi hanya jika kortisol rendah. Untuk artikel selanjutnya, respon perempuan atas kekerasan dan ancaman penyakit menular dari laki-laki berdasarkan tes yang dilakukan atas wajah laki-laki yang marah dan laki-laki yang berpenyakit tidak menunjukkan hasil yang signifikan antara hubungan rasio hormon reproduksi dengan wajah-wajah para lelaki tersebut, di mana ini dapat menjadi petunjuk bahwa perempuan akan sensitif kepada ancaman tergantung siklus menstruasi. Ditemukan pula perubahan rasio hormon reproduksi pada level yang sangat tinggi saat puncak kesuburan dan pada level yang rendah atau saat menstruasi, memberikan tanggapan yang berbeda pada wajah laki-laki yang marah dan berpenyakit. Hal ini juga menunjukkan perempuan memiliki kecenderungan untuk menghindari kekerasan dan ancaman penyakit pada seluruh siklus menstruasi. Hanya saja berbeda level tingkatannya sesuai dengan siklus menstruasinya. Pada saat menstruasi, subjek menunjukkan lebih tidak suka dengan laki-laki agresif dibandingkan dengan berpenyakit. Namun, pada akhir pembahasannya, penulis tidak melakukan pengujian atas implisit perempuan terhadap perubahan wajah laki-laki yang mengancam di seluruh siklus menstruasinya. Untuk artikel yang terakhir, hasil dari perbandingan kadar FT4 dan TSH antara pasien yang dikelompokkan menurut penggunaan total pengobatan psikotropika adalah adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat FT4 pada kelompok. Pasien yang menggunakan antipsikotropik yang dikombinasikan dengan obat psikotropika lain memiliki kadar paling rendah dibandingkan kelompok yang tidak memiliki. Hubungan antara tingkat FT4 dan efek samping mungkin terkait dengan fungsi tiroid pada subsel pasien yang menggunakan antipsikotropik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh. Aku jadi share screen. Aku bisa. Halo. Oh, oke. Bentar ya. Oke, udah kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Belum, Mas. Belum. Baru. Udah belum? Baru. Udah. Oke. Aku lanjutin ya. Jadi sebagai kesimpulan telah diambil 5 artikel dengan tema umum yaitu hormon dan enzim yang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Diambil 5 artikel jurnal yang berbeda dengan ditemukan bahwa 4 dari 5 artikel tersebut menghasilkan sebuah hasil yang signifikan. Kelompok peneliti kami juga menemukan bahwa artikel 1, 4, dan 5 menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penyajian gambar, tabel, dan juga dipakai juga metode kuantitatif yang digunakan dalam proses pengambilan data dan analisis data rekam medis. Pada sisi lain, penelitian 2 dan 3 menggunakan metode kuantitatif, hanya metode kuantitatif dalam penulisan tabel penelitian. Kelima artikel tersebut menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan melalui kuesioner, wawancara, dan rekam medis.
seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa 4 dari 5 artikel yang ditemukan menunjukkan sebuah signifikansi, menunjukkan hasil yang dapat digunakan. Bahwa dapat dibandingkan yang pertama di artikel 2 dan 3, secara menyeluruh menggunakan pengaruh jenis kelamin terhadap hormon yang mempengaruhi lagi terhadap kesehatan mentalnya. Pada artikel 2 membahas perubahan hormon pada masa transisi perempuan yang berpengaruh terhadap kondisi umum wanita dan terutama pada stres selama masa transisi. Lalu pada artikel ketiga, ditentukan bahwa pengenalan emosi dan perilaku laki-laki dapat dipengaruhi oleh efek interaksi hormon pada RA dan RT, reaction time dan RA, dengan pendalaman pada perilaku sosialnya dan hubungan stabilitas mental laki-laki. Lalu pada penelitian 1 dan 5 yang menemukan sebuah hasil, membatasi penelitian pada pengaruh perubahan hormonal terhadap fungsi kognitif dan perilaku. Pada penelitian 1, lebih umum mengenai bagaimana hormon oksitosin dan vasopresin pada perubahan perilaku sosial dan emosi, yang pada lanjutnya berkaitan kepada stres. Di mana penelitian kelima lebih mendalami topik lagi dan mendalami pengaruh konsumsi obat-obatan terhadap fungsi hormon tiroid secara spesifik kepada pasien-pasien dengan kesehatan mental, dengan ketidakstabilitas mental, dengan kasus skizofrenia dan bipolar. 1 dari 5 artikel tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan, menunjukkan tidak ada pengaruh antara hormon dengan kesehatan mental, yaitu pada artikel di mana hormon reproduksi selama siklus menstruasi dapat menimbulkan pandangan yang berbeda terhadap wajah laki-laki yang mengancam, yang berujung terhadap tindakan-tindakan yang bersifat kasar dan mengancam. Ya, sekian dari presentasi review jurnal dari kelompok Biomedika tentang apa sih fungsi enzim dan hormon yang mempengaruhi regulasi metabolisme yang dikaitkan dengan kesehatan mental. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.